Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu nyata buat kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Untuk itu terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dan anugerahkan buat kami. Kami percaya bahwa sampai pada saat ini, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan perlindungan daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dan kami mau rindu untuk memberi yang terbaik hanya kepada Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Allah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya.
hidup. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, mari bersama saya mengundang untuk bersama kita bangkit berdiri. Jangan lemah, tapi kumpulkan kekuatan setiap kita untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan sama-sama, muliakan Dia. Katakan terangmu Tuhan yang telah ubah hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 mulia nama-Mu. 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 Biar sukacita Tuhan ada buat setiap kita, amin. Oh, oh, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia.
sorai kemuliaan buat nama Yesus Tuhan. Biar kemuliaan hanya buat nama Yesus hari ini, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ini yang kami percaya Tuhan, kemenangan di dalam Engkau. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami, kalau Engkau ada di pihak kami pasti akan raih kemenangan demi kemenangan. Semua yang percaya, mari sama-sama serukan. Haleluya, 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 haleluya.
bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia sumber kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai bukti kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari katakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Lewat apapun yang terjadi, biar kami tetap kuat di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Saudara-saudaraku, selamat tahun baru. Saya mengucapkan ini dengan ucapan syukur yang sangat dalam sekali. Di dalam ucapan saya ada rasa terima kasih kepada Tuhan, terutama yang telah memberikan kita umur panjang, yang telah memberikan kita kemampuan dan mengizinkan kita memasuki gerbang tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama. Mari saya mengajak saudara untuk berdoa dulu. Setelah kita menaikkan pujian-pujian sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas seluruh rahmat-Nya yang diberikan selama setahun ini kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik yang telah memilih kami untuk bisa hidup lebih lanjut, untuk menikmati hidup yang baru, tahun yang baru bersama dengan keluarga dan orang-orang sekitar kami, yang masih memberi kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami boleh menikmati hidup, kami boleh membagi hidup, kami boleh berkarya dalam hidup. Mari Tuhan, tuntun kami lebih jauh, karena tanpa tuntunan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, kami tidak bisa berjalan setapak pun. Kami tidak bisa hidup sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati
Kiranya pujian-pujian yang telah kami naikkan bersama-sama tadi menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada awal tahun ini saya memberikan tema bersama Yesus hidupku berguna. Hanya bersama Yesus hidupku berguna. Bukan dengan pejabat, bukan petinggi, bukan sahabat, bukan yang lain yang membuat hidup kita berguna. Karena yang memiliki kehidupan, yang membuat kehidupan kita jadi berguna adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu tepat sekali tema firman Tuhan ini, bersama Yesus hidupku menjadi berguna. Dalam Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 memberikan beberapa nasihat kepada kita. Firman-Nya berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana nanti kamu harus memberikan tanggung jawab kepada setiap orang. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, dan bertanggung jawablah atas seluruh kehidupan kita. Begitu kurang lebih. Saudaraku, kita mengucap syukur. Sekali lagi, kita mengucap syukur dapat melewati tahun yang lama 2020 yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, ya, penuh dengan kesusahan untuk mencari nafkah hanya karena virus Covid. Saudaraku, kita juga bersyukur karena kita masih dapat kesempatan berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah, berkumpul dengan keluarga, tetap menjaga iman dengan baik hingga saat ini. Kita masih setia percaya kepada Yesus, mencari Dia setiap waktu dan setiap minggu. Kita mohon kepada Tuhan agar hati kita tetap rendah hati, tidak membantah Tuhan, memberontak terhadap perintah-perintahnya, tidak bersungut-sungut, biar Tuhan jaga hati kita di tengah-tengah kesusahan sekalipun, dan menjaga integritas hidup yang murni. Mari saatnya kali ini kita mengevaluasi diri dengan satu pertanyaan penting, ya, apakah hidupku berguna atau bergunakah hidupku? Saudaraku, hidup bukan hanya menghitung waktu, bukan hanya bilang Senin, Selasa, Rabu, 1, 2, 3, minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bukan itu saja. Tapi hidup itu adalah bertambah usia. Berganti tahun dari tahun 2020 ke 2021 berarti kita melewati 1 tahun. Bertambah lagi usia kita 1 tahun, juga berkurang waktu kita 1 tahun dalam hidup ini. Bertambah dalam bilangan usia yang 60, 61, 50, 51, 40, 41. Tapi waktu kita mendekati hari akhir makin berkurang. Karena kita makin mendekati kematian, kita mendekati ujung dan akhir kehidupan kita. Jadi ada 2 sisi nih. Dengan bertambahnya waktu, bertambahlah umur kita, tapi berkurang juga hidup kita di dunia ini. Bertambah waktu, mestinya bertambah pengalaman kita. Kita makin berhikmat seperti tadi nasihat Kolose. Biarlah kita berhikmat, ya, berkata-kata dengan baik. Lalu kita memahami tujuan dan manfaat hidup kita. Dengan bertambah waktu berarti bertambah pengalaman, kita makin berhikmat dan makin memahami apa tujuan hidup kita dan bagaimana memanfaatkan hidup semakin sebaik mungkin. Kita harus semakin sadar bahwa semua perjuangan kita di bumi ini akan berakhir. Saudaraku, pandemi belum selesai. Memang vaksin sudah diciptakan, tapi belum memberikan jawaban, ya, jawaban yang pasti entah kapan pandemi ini selesai. Virus corona ini atau COVID ini sangat serius. Sudah banyak menewaskan manusia, menewaskan dokter, tenaga-tenaga medis lainnya, pejabat-pejabat, pendeta-pendeta, dan pastor, artis dan aktor,
pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha besar, guru-guru, rakyat jelata, pria, wanita, orang tua, orang muda, bahkan anak-anak pun telah ditewaskannya. Jika kita tersisa, kita masih hidup, berarti kita tidak masuk bilangan yang tewas karena virus itu. Dan kita diizinkan melewati tahun yang lama. Dan sekarang kita berada di tahun yang baru. Itu berarti Tuhan memberi saudara kesempatan. Satu, kesempatan untuk bertobat dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Kesempatan kita untuk memperbaiki yang salah. Kesempatan kita untuk menambah perbuatan-perbuatan kita yang kurang. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Kurang atau lebihnya perbuatan kita, tambahlah kalau kurang. Kalau lebih, sempurnakan. Membuatlah hidup kita ini makin berguna. Itulah arti kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan hidup ini. Mari kita mulai mengevaluasi. Bergunakah hidup kita? Bergunakah hidup saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian? Hidup ini singkat. Kita mungkin, termasuk saya, sudah berjalan lebih dari separuh perjalanan. Kalau usia rata-rata manusia dibolehkan sampai 80, maka kita sudah 3/4 perjalanan, 3/4, 75% perjalanan sudah kita jalani. Tinggal 25% atau 1/4 lagi perjalanan kita akan usai. Maka biasanya ada dua sikap manusia. Ada manusia yang masa bodoh atau manusia yang tidak memikirkan tentang hati Tuhan, tidak pernah memikirkan tentang rancangan Tuhan. Mereka akan berkata begini, ayo kita pakai kehidupan ini sepuas-puasnya, ya, dengan berbuat dosa, bersenang-senanglah mumpung masih bisa. Nah, itu biasanya manusia yang bebal, saudaraku. Ya, dia berkata lagi, kalau kita nanti sudah tua, sudah sakit-sakitan, kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, itu sikap orang yang pertama. Mereka lupa bahwa ada pengadilan Tuhan nanti. Pengadilan itu tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11-15 berkata begini. Lalu aku melihat, kata Yohanes, suatu takhta putih. Itulah pengadilan Allah yang besar, dan dia yang duduk di atas takhta itu. Dari hadapan dia lenyap bumi ini, lenyap juga semua makhluk yang hidup, langit dan bumi, dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Dan Yohanes berkata, aku melihat orang-orang mati di seberang sana, besar dan kecil, berdiri di depan takhta Allah itu. Lalu dibuka di hadapan Tuhan semua kitab, juga dibuka sebuah kitab yang lain, kitab kehidupan. Tentu ada kitab kematian, ya, yaitu kitab kehidupan sekali lagi. Dan orang-orang yang tercatat dalam kitab-kitab itu dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, jadi kalau berkata mari bersenang-senang, maka saat itulah dia harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatan itu. Dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dengan kata lain, setiap perbuatan manusia di bumi ini dicatat, ditulis dalam kitab-kitab Allah itu. Saudaraku, oleh sebab itu mari pergunakan waktu sebaik mungkin. Nah, sikap yang kedua dari orang yang bijaksana akan berkata begini, karena hidup kita singkat, maka mari pergunakan waktu yang sisa ini, kesempatan yang sisa ini sebaik mungkin, agar kita makin berguna bagi sesama dan memuliakan Tuhan kita. Sebab setelah kematian akan ada pengadilan Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita walaupun sudah diselamatkan, ada pengadilan Kristus yang memberikan upah atas semua perbuatan-perbuatan kita. Firman-Nya berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang sudah diselamatkan itu memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik atau tidak baik. Setiap perbuatan ada buahnya, ada upahnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi mana yang Anda mau pilih? Sikap di tengah-tengah singkatnya hidup ini, tentu sikap yang kedua. Mari pergunakan waktu ini sebaik mungkin agar hidup kita makin berguna.
Saudaraku, hewan saja seperti sapi berguna sekali, ya. Menurut saya mungkin satu-satunya hewan atau salah satu hewan yang paling berguna adalah sapi, karena waktu dia masih hidup, ya, dia membajak sawah, membantu petani, meringankan tugas petani. Sebelum ada mesin bajak, dari dulu sampai belakangan ini, ya, sapi itu, kerbau itu menolong petani membajak sawah. Anda perlu ingat, jika Anda bisa makan beras atau makan nasi yang hasil dari beras-beras diambil dari padi-padi itu ditanam oleh petani, dan petani bisa menanam padi karena sapi dan kerbau itu, saudaraku. Jadi kita berutang budi dengan hewan ini, ya. Kalau di Karapan sapi, di Madura dan tempat-tempat lain, ya, sapi dan kerbau itu dipakai sebagai daerah wisata, saudaraku. Jadi Karapan sapi dia berguna memajukan wisata-wisata, dan dia memberikan susu waktu dia masih hidup, ya, menjadikan keju dan lain-lain minuman-minuman berguna, kemudian melahirkan keturunannya supaya daging-dagingnya atau kelanjutan makanan daging sapi itu masih ada. Dia memberikan perkembangan biak. Setelah sapi itu meninggal, masih berguna? Masih. Setelah dipotong sapi itu, dagingnya tentu menjadi masakan yang lezat. Jadi rendang daging, ya, yang daging-daging lah begitu, jadi sosis, jadi kornet, jadi abon dan lain-lain. Kulitnya menjadi kerupuk, menjadi beduk, menjadi ikat pinggang, menjadi tas, jadi dompet. Bahkan isi perutnya pun masih juga orang sukai. Saudaraku, masa kita kalah berguna dibanding sapi, dibanding kerbau. Sebagai contoh yang sangat luar biasa adalah Yesus. Yesus hanya berumur 33,5 tahun. Jadi relatif muda, saudaraku. Kalau orang berusia 33,5 tahun telah meninggal, itu relatif muda banget. Masih muda, ya. Belum setengah abad, belum 50, 33,5 tahun. Dia melayani, atau Yesus melayani tepatnya usia 30 pada saat dia dianggap sebagai Mesias, usia 30, dan dia disalibkan umur 33,5 tahun. Artinya Yesus dapat kesempatan melayani 3,5 tahun. Melayani 3,5 tahun bukan waktu yang lama. Saya sudah 40 tahun berjalan, hampir 41 tahun berjalan melayani. Yesus cuma 3,5 tahun. Dampaknya dari pelayanan Yesus sangat luar biasa. Hanya 3,5 tahun pelayanan Tuhan, dampaknya luar biasa. Mari perhatikan. Walaupun Yesus lahir dan hidup dalam kesederhanaan. Sering orang berkata gini, wah, saya mah bukan anak orang kaya, saya bukan keluarga kaya, jadi saya nggak bisa berbuat banyak. Yesus itu lahir di kandang kambing, jadi anak tukang kayu sederhana dan miskin, tapi bisa berbuat banyak, bahkan lebih banyak dari siapapun juga di dunia ini. Dalam kesederhanaan dan kemiskinan, Yesus bisa berkarya. Karyanya, pelayanannya, pengorbanannya tiada tara dan tidak ada yang bandingnya. Dia mengajar kebenaran. Yang lain kebenaran semu, hanya dalam Yesus, dan yang Yesus ajarkan kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu tak pernah bisa lekang, tidak bisa semu, tidak bisa layu di telan zaman sekalipun. Dari zaman dia hidup sampai sekarang pengajarannya tidak berubah. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir roh-roh jahat, dia memberi makan ribuan orang berkali-kali, dia memberi pengharapan pada yang putus asa, dia membangkitkan orang yang mati, dan dia mati menebus dosa-dosa kita. Sungguh pelayanan yang luar biasa bergunanya dari hidup Yesus yang hanya 3,5 tahun. Bukan dia hanya Allah, dia juga manusia. Tadi memberikan teladan kepada kita. Dia juga memuridkan, bukan cuma mengajar, bukan cuma memberi makan, bukan cuma membagikan, menyembuhkan orang, tapi memuridkan. Ya, memuridkan artinya pengajaran dia akan terus berkesinambungan. Yang dia muridkan orang-orang sederhana, nelayan-nelayan biasa, juga orang-orang terpelajar seperti Yohanes, Lukas, seorang dokter. Diajarkan semua orang yang mau diajarkan. Justru dengan murid-muridnya itu, pengajaran kebenaran yang namanya firman Allah ini berkesinambungan
sampai ke gereja kita ini, sampai kepada saya pun mengajarkannya kepada saudara, nanti saudara mengajarkannya kepada anak-anakmu, anak-anakmu mengajarkan kepada cucu-cucumu, kepada cicitmu. Tiada habis-habisnya. Betapa hebatnya pemuridan yang Yesus ajarkan kepadanya. Hanya punya waktu, Yesus punya waktu 3,5 tahun. Hasilnya mendunia. Makin hari, makin tahun, makin berdampak luas. Saya rasa seluruh dunia, alam semesta ini mengenal Yesus dan mengenal pengajarannya. Sebab nanti setelah genap dan sempurna pengenalan Yesus, dia akan datang kembali sesuai dengan janjinya. Jika Injil kerajaan ini, kata firman Tuhan, ya, dikenal oleh seluruh dunia, maka dia akan datang kembali. Kalau kita banding dengan orang-orang terkenal, dengan bintang-bintang dunia, ya biasanya bintang dunia gue terkenal. Waktu bintang dunia itu hidup tentu dikenal, disanjung, populer namanya. Tapi coba perhatikan, setelah bintang dunia itu meninggal, ya ada banyak contoh-contoh bintang dunia meninggal, lama-lama dilupakan orang. Lama-lama bintang-bintang yang dulu kita mungkin udah gak kenal lagi. Mungkin generasi anak kita punya anak lagi, dia gak kenal lagi siapa bintang yang terkenal dulu itu. Saya gak perlu memberikan contohnya, tapi Anda pasti tahu banyak bintang-bintang yang terkenal dulu sudah gak dikenal lagi oleh zaman kita, generasi kita. Keberhasilan kalau begitu, melihat kesimpulan perbandingan Yesus dengan bintang dunia, kita menyimpulkan yang namanya berhasil adalah bukan tercapainya prestasi tertinggi, bukan tercapainya karir yang hebat, bukan terkumpulnya harta yang melimpah. Bukan itu ukurannya, saudaraku. Jadi kalau Anda kaya, namamu terkenal, ya titelmu banyak, jabatanmu tinggi, itu belum tentu dianggap sebagai berhasil. Tapi keberhasilan adalah, catat baik-baik, kalau engkau dianggap berhasil dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan baik-baik saya ulang lagi, jika engkau dan saya dianggap berhasil dalam hidup ini, jika engkau dan saya dianggap berguna dalam hidup ini, adalah karyamu, pelayananmu bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Pelayananmu memuliakan Tuhan, pengorbananmu memuliakan Tuhan, karyamu memuliakan Tuhan, berguna bagi sesama. Dan hasilnya itu bukan untuk sementara. Bukan cuma dilupakan orang, tapi sampai kepada kekekalan. Sampai di sorga pun orang kenal karyamu. Sampai di sorga pun orang tahu pekerjaanmu. Sampai di sorga pun orang tahu pelayananmu. Nah, itu namanya mencapai keberhasilan. Kalau hanya sementara di bumi saja, lalu dilupakan orang, karyamu berhasil di bumi, hartamu berhasil di bumi, pangkatmu berhasil di bumi, karirmu berhasil di bumi, lalu setelah engkau mati dilupakan orang, nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Yang berguna adalah dikenal sampai kepada keabadian. Malaikat-malaikat Tuhan pun tahu karyamu, malaikat-malaikat dan Tuhan pun tahu pekerjaanmu, pengorbananmu, karyamu. Nah, itu yang dianggap berhasil. Saudaraku, kalau Tuhan menilai keberhasilan seorang dan meminta hidup kita makin bermanfaat dan berguna, karena Tuhan memberikan talenta. Jadi talenta yang diberikan kepada saudara itu adalah alat untuk membantu kita agar kita berkarya. Karya kita bermanfaat, karya kita berguna, hidup kita berguna dengan diberikan oleh Tuhan talenta. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25. Dia memberikan satu ilustrasi bagi kita bahwa talenta itu diberikan kepada semua orang. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-14 pasal 25 Injil Matius. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang berpergi ke luar negeri atau berpergian ke luar negeri, lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi talenta itu bisa harta. Kepada hamba-hambanya itu. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang lain yang ketiga 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu berangkatlah tuannya itu pergi. Segera pergilah hamba
yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, karena talenta itu bisa uang, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi 5, laba 5 jadi 10. Hamba yang kedua pun menerima 2 talenta, berbuat yang sama dan berlaba juga 2 talenta, jadi 4 talenta. Tetapi sayang, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta pergi, tapi nggak mengerjakan, nggak mengembangkan, nggak berbuat apa-apa, malah menggali tanah, ya. Kemudian talenta itu dikubur, disembunyikan. Nah, ini namanya tidak bertanggung jawab, saudaraku. Apa itu talenta? Talenta itu bisa kemampuan kita, melayani, menyanyi, berdoa, membesuk, ya, memperhatikan, menasehati, bermain musik, macam-macam dah. Tapi talenta juga bakat. Nah, bakat itu perlu dikembangkan. Talenta juga sumber daya. Talenta juga adalah waktu. Talenta juga adalah kesempatan. Dan talenta itu juga uang, kekayaan saudara untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi talenta itu sekali lagi berbentuk bakat, kemampuan, sumber daya, kesempatan, uang untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, Tuhan berikan itu kepada kita. Mari, ada yang punya bakat, kemampuan banyak. Ya, saya sih merasa ada beberapa Tuhan beri kemampuan, seperti menyanyi, saya punya talenta. Berkhotbah, saya punya talenta. Mengajar, punya talenta. Mengajar dengan berkhotbah beda, Ibu Bapak. Menasehati itu talenta. Terus apa lagi? Membimbing, ya, macam-macam. Nah, di bidang olahraga saya juga punya talenta, ya. Nah, talenta ini saya kembangkan, makin lama makin tajam, makin lama makin bagus, gitu. Diberi talenta yang kedua sesuai dengan sanggupan. Jadi kalau ada orang punya talenta 5, saudara nggak boleh iri. Oh, kok cuma 2 ya, cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa apa-apa lagi yang lain. Yang lain lagi besuk gitu. Nggak apa-apa. Berarti kesanggupan Anda cuma 2. Jadi kalau Allah lihat Anda sanggup 2, Allah nggak kasih 3, apalagi kasih 5. Nanti saudara malah nggak mengerjakan, mubazir. Dengan kata lain cuma sanggup mengerjakan 2, diberikan 3, yang sisa, yang 3 jadi sisa mubazir. Ngerti saudara? Jadi sanggupnya 2, dikasih 5, maka yang 3 itu tersia-siakan. Makanya kalau Allah lihat Anda sanggup 2, dikasih 2. Allah lihat Anda sanggup 5, dikasih 5. Nah, kalau Anda sanggup 1 juga nggak dikasih 2, dikasihnya 1. Nah, kalau dikasih 1, jangan ditanam, jangan diem, jangan tidak melayani, jangan bilang aku nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Tidak ada orang yang tidak mungkin tidak diberikan talenta. Artinya dengan kata lain, semua orang minimal paling sedikit dikasih 1 talenta. Kalau Anda mungkin tidak bisa berdoa, mungkin Anda bisa memberi perhatian, memberi nasihat, memberi dana. Nah, orang-orang pelit nggak punya talenta ini, ya. Memberi masakan, memberi bantuan, ya macam-macam. Kemudian Tuhan akan marah. Kalau Anda membaca lebih lanjut dari perumpamaan tadi talenta, Tuhan marah kepada yang diberikan 1. Yang beri 1 beralasan. Dia bilang Tuhannya jahat, kenapa aku cuma diberi 1? Tuhannya mau ambil keuntungan ya. Dengan memberikan modal sedikit lalu mendapatkan keuntungan lagi. Tidak begitu. Tuhan tahu hamba yang ketiga ini cuma sanggup melakukan 1 talenta. Dia tidak bertanggung jawab. Dia itu pemalas. Karena Tuhan tahu dia pemalas, dia tidak dikasih banyak. Dikasih banyak malah nggak dikerjakan. Percuma dikasih 5 pun yang 4 masih nganggur. Dikasih 1 saja dia tanam. Tuhan marah, Tuhan berkata, engkau hamba yang tidak setia. Diambil talenta itu diberikan kepada yang lebih setia. Jadi jangan sampai hidupmu tidak berguna. Kalau engkau punya bakat, kalau engkau punya talenta, kalau engkau punya kemampuan, kalau engkau punya uang, kalau engkau punya kesempatan, ayo melayani. Jadikan hidupmu berguna bagi sesama manusia dan memuliakan Tuhan. Andaikan saudara dan saya satu kali pulang ke seberang sana, anggaplah saudara pulang ke surga. Oke lah, dosa saudara diampuni, Anda bisa bertobat.
Perhatikan, hidup bukan cuma mati masuk surga. Saya ulang lagi, hidup saudara dan saya jadi Kristen bukan karena saya mati lalu masuk surga. Bukan cuma itu. Mati masuk surga gampang, percaya Yesus bertobat sudah pasti mati masuk surga. Tapi tanyakan kepada dirimu, apakah selama kau hidup setelah kau bertobat, hidupmu berguna atau tidak? Andaikan satu kali engkau pulang ke surga, pada saat nafas terakhir, mungkin kau hembuskan nafas di ruangan ICU. Sudah beberapa waktu dirawat di ICU, lalu makin lama tubuh sudah makin lemah, fisik sudah makin lemah. Lalu malaikat datang menjemput saudara dengan senyum. Itu tandanya saudara sudah hitungan detik mau pulang. Dia berkata, hai anakku, mari kita pulang. Nah, engkau tersenyum atau engkau terkejut? Nah, suka berkata gitu saya. Kalau terkejut berarti you nggak siap. Kalau saudara tidak siap, saudara akan terkejut gitu. Tapi kalau sudah tersenyum, oh sudah lama saya tunggu, waktunya sudah pulang. Ini yang saya tunggu, saya ingin pulang ke rumah Bapa. Jadi kalau malaikat maut datang, Anda berkata, aku siap Tuhan, mari aku berikan berjalan ke seberang sana. Karena selama hidupku, aku telah berbuat hidup ini menjadi begitu berguna. Dan biasanya orang-orang yang terkejut menghadapi malaikat maut, itu mungkin membuktikan atau menandakan bahwa selama hidupnya dia tidak pernah mempergunakan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin. Ya, tapi orang-orang yang menggunakan hidupnya sebaik mungkin, pada saat malaikat menjemput dia berkata, sudah selesai, sudah cukup, aku harus pulang. Ketika malaikat menjemput, lalu dibawa ke gerbang surga Firdaus. Tiba-tiba pleng gitu. Banyak kesaksian mengatakan orang-orang yang telah meninggal sembuh atau orang yang mati maya gitu ya. Kemudian balik lagi di persempatan hidup, dia bersaksi, tiba-tiba saja rohku dibawa ke seberang sana, ke depan Firdaus. Di depan Firdaus kita disambut oleh Yesus. Apakah Yesus akan berkata seperti ini? Ya, yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang 25 ayat yang ke-23 berkata gini, maka Tuhan itu berkata, baiklah, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar, upah yang besar. Mari masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Apakah perkataan ini nanti akan muncul ketika engkau bertemu dengan Yesus di depan Firdaus? Lalu setelah Yesus berkata begitu, mari hambaku yang sabar, bersukacita berbahagialah ya dengan kebahagiaan Tuhanmu, Yesus Kristus Tuhanmu. Lalu kemudian kita mungkin rasa sungkan, nggak enak ya, tapi senang hati. Lalu kemudian kita dibawa masuk ke Firdaus, dikenalkan. Ini Abraham, ternyata Abraham telah menunggu di gerbang Firdaus. Ini Musa, ini Elia, nabi-nabi yang dahsyat. Lalu dikenalkan nabi-nabi yang lain, Elisa, Yeremia, Yesaya. Kita begitu kagum, kita orang biasa. Lalu diperkenalkan oleh nabi lebih besar. Lalu dibawa lagi kita lebih jauh, lebih dalam. Nah itu Rasul Paulus, itu Rasul Petrus, itu Andreas, itu lagi yang lain, disebutkan satu persatu setiap rasul Tuhan, seluruh murid Tuhan. Lalu sampailah kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, yang pernah kita layani di bumi ini, dalam dunia ini. Dan kemudian pada saat kita mulai menjabat tangan orang-orang itu yang kita layani selama kita hidup, mereka mungkin berkata begini, halo Bapak, Ibu, titik-titik. Nah, saya nggak sebut nama ya, sebut nama nanti jumpain. Halo Bapak Ibu Anu atau Mr. X, Tuan X, Bapak Ibu X gitu ya. Terima kasih ya. Anda berkata, terima kasih apa ya? Bapak pasti lupa, dulu Bapak pernah membesuk saya, Bapak pernah mendoakan saya, Bapak pernah menyembuhkan saya, Bapak pernah menasehatkan saya, Bapak pernah membantu ibu, membantu saya. Dan itu bantuan sangat berguna. Mungkin Bapak lupa atau mungkin hal itu tidak begitu berarti bagi Bapak, tapi sangat berarti bagi saya.
Pelayanan Bapak, penyadaran Bapak, penginjilan Bapak Ibu sekalian membuat saya bertobat. Nah, pertobatan itu membuat sekarang saya ada di surga ini. Pertobatan karena pelayanan Bapak, Ibu, Saudara itu yang membuat saya sekarang ada di surga ini. Jadi penyebab orang-orang itu masuk surga adalah karena pelayanan saudara. Waduh, mungkin di saat itulah baru kita sadari betapa hebatnya pelayanan kita. Betapa pentingnya pelayanan kita telah memindahkan orang dari neraka ke surga, dari kehancuran, dari kebinasaan, dipindahkan oleh kita melalui pelayanan kita ke surga yang mulia. Betapa banyaknya orang akan berterima kasih kepadamu karena selama hidupmu engkau telah begitu berguna, bermanfaat bagi sesama. Saudaraku, coba pikirkan baik-baik. Waktu masih ada. Tapi saya pun nggak tahu berapa lama lagi sisa hidup saudara, berapa lama lagi sisa hidup Bapak, Ibu sekalian, berapa lama lagi sisa hidup saya pun saya nggak tahu. Mari kalau begitu, pergunakan sisa waktu yang ada ini sebaik mungkin. Kadangkala kita nggak pernah tahu ya kapan hidup ini berakhir. Kalau kita naik kereta, kita akan tahu kapan kita turun di stasiun tertentu. Tapi dalam perjalanan hidup kita ini, kita nggak pernah tahu. Sesuatu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Oleh sebab itu, selalu siap, selalu bersedia melayani Tuhan, melayani sesama. Jadikan hidupmu di tahun yang baru ini makin berguna, makin berguna. Sekali lagi, kalau engkau mau bersama dengan Yesus, hidupmu akan berguna. Bersama Yesus, Yesus akan membuat hidupmu makin berguna, makin berguna, makin bermanfaat. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Sekali lagi firman-Mu menyadarkan kami bahwa hidup ini akan berakhir. Bahwa hidup ini harus dipergunakan sebaik mungkin. Bahwa hidup ini akan berakhir dan kami tidak tahu kapan berakhir. Akhir dari kehidupan bisa saja mengejutkan dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Oleh sebab itu firman-Mu menasihatkan kami supaya kami pergunakan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kami pergunakan sebaik mungkin. Sadarkan kami Tuhan bahwa hidup kami ini tersisa tidak terlalu banyak. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur masih diberi kesempatan, masih diingatkan, masih ada waktu untuk melayani sesama dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Saudaraku, roti atau kosti yang diberikan oleh pekerja kepada saudara boleh siapkan diri, atau anggur yang diberikan oleh pekerja kepada saudara siapkan untuk masuk dalam perjamuan. Dan saudara diingatkan yang tidak mendapatkan kiriman roti atau anggur bisa membeli roti sendiri, roti tawar, dan minuman anggur dari Fanta. Ya, itu bisa dipergunakan perjamuan. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti dan berdiri bersama-sama, menyiapkan diri begitu rupa. Dan ini adalah perjamuan pertama di tahun 2021, awal tahun kita. Saya mengajak saudara tadi sesuai dengan firman Tuhan, bersama Yesus hidupmu jadi berguna. Bersama perjamuan pertama ini, Yesus terlibat di dalamnya, akan membuat hidupmu makin berguna. Mari angkatlah roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan, lalu siapkan anggur nanti di tangan kirimu. Saudara-saudaraku, mari angkat rotimu ya, dan anggurmu. Roti ini menggambarkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan. Anggur ini menggambarkan darah Yesus telah dicurahkan. Dengan perjamuan kudus ini kita dipastikan, kita diingatkan bahwa dosa kita tidak diampuni. Mari dengarkan firman Tuhan sambil mengangkat roti dan berdiri. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, Dia mengambil roti,
Kemudian dia mengucap syukur atas roti itu dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Lakukanlah ini untuk mengingat pengorbananku. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu angkatlah cawan di kanan-kananmu, di tangan kananmu, dan dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Nah, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, ya, sampai Tuhan datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, angkatlah tanganmu saudaraku. Jika ada di antara saudara yang sakit, bahkan saya dengar beberapa di antara saudara sakit. Mama dari Ibu Natalia, karena mahnya telah 6 bulan dirawat, ya 6 minggu dirawat, Tuhan tolong. Mamanya Marconi, Mama Miken, dan beberapa lagi orang tua termasuk Hosea yang mengalami stroke kembali, Tuhan tolong. Tuhan, kami membawa orang-orang tua ini, Ibu Natalia, Mama Miken, Mama Marconi, Pak Hosea, dan beberapa orang tua yang mungkin kami tidak tahu, tidak kenal, atau tidak dapat kami jangkau. Tuhan, Engkau hadir di antaranya. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit mah disembuhkan, sakit pada bagian kepala disembuhkan, yang stroke Tuhan, akibat pecah pembuluh darah pun dinormalkan, jantung disembuhkan, penyakit-penyakit di tubuh karena penuaan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau memberikan sel-sel yang baru Tuhan kepada orang-orang tua kami. Lindungi anak-anak kami dari penularan COVID supaya mereka tetap terjaga. Lindungi keluarga kami, anggota keluarga kami, suami, istri, anak, mertua, orang tua, mantu, cucu kami. Lindungi Tuhan. Sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, lindungi. Kami berdoa jangan sampai ada satu jemaat pun Tuhan yang terkena dengan COVID ini, yang terkena pun cepat sembuhkan, jamah dan pulihkan lebih cepat. Terima kasih, pemulihan sudah terjadi, kami percaya Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Kami tahu kematian-Mu bukan hanya menyembuhkan, tapi memberkati setiap upaya dan usaha kami. Berkati setiap usaha anak-anak Tuhan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap yang berusaha, yang baru berusaha dan mencari pekerjaan baru. Berkati nafkah setiap anak-Mu supaya tidak mengalami kesulitan. Di tahun yang baru ini kiranya ada berkat yang baru, ada jalan yang baru, ada rezeki yang baru, ada berkat yang baru, ada harapan yang baru. Tolong ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami, supaya doa-doa yang kami panjatkan tidak terhalang oleh kesalahan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, saya sampaikan sedikit saja pengumuman bahwa sampai minggu ini kita belum berani atau tidak bijaksana kalau membuka ibadah tatap muka. Kita sudah mendengar berita dari pemerintah bahwa penularan COVID semakin tinggi. Tidak heran ya, pemerintah menutup pintu bagi tamu-tamu luar negeri kecuali pejabat-pejabat tinggi. Karena terdengar berita terjadinya mutasi dari virus corona yang berkembang begitu rupa, dan mutasi ini lebih cepat menular dibanding COVID-19 itu. Oleh sebab itu saudaraku, sangatlah bijaksana kalau gereja belum membuka ibadah secara offline atau tatap muka. Jadi
Bersabarlah ibu bapak sekalian, saya pun kangen, saya pun rindu kita bisa bertemu kembali dalam gedung gereja beribadah bersama-sama. Tapi keadaan belum memungkinkan, jadi bersabar ya Bapak Ibu. Setialah terus mengikuti ibadah online. Sebagai jemaat yang setia dan bertanggung jawab, ikuti setiap kegiatan gereja walaupun secara online. Dukunglah setiap kegiatan yang ada. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu di Kelapa Gading dan Palam. Tuhan memberkati teen sekolah minggu di Palam dan Kelapa Gading. Tuhan memberkati WBI di Palam. Tuhan memberkati youth di Palam. Tuhan memberkati Padus di Kelapa Gading. Tuhan memberkati seluruh pekerja-pekerja Palam dan Kelapa Gading, pemusik-pemusik sekalian. Ya, para perekam, editor, pemusik, soundman, apa saja, bahkan pendoa sekalipun, Tuhan berkati. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terus berjuang selama kesempatan Tuhan berikan. Mari ibu bapak bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara mengangkat tangan untuk menerima berkat dan penyertaannya. Bapa yang baik, yang setia telah menjaga kami di tahun yang lalu dan pasti membimbing kami, mengembalakan kami seperti domba dibawa kepada rumput yang hijau, air yang tenang dan bening. Kami percaya Bapa akan memberikan kami hari-hari yang indah ke depan, hari-hari yang baik. Bapa akan memberikan kami kemampuan menghadapi rintangan dan halangan. Bapa memampukan kami untuk menghidupkan keluarga kami. Bapa akan memberkati buah tangan kami. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, jamahlah kami sekalian ya Bapak. Gembalakanlah kami, tuntunlah kami. Bela setiap buah karya kami ini mendatangkan berkat. Diberkatilah engkau Bapak Ibu sekalian, di kota dan di luar kota, dalam rumah atau keluar rumah, bekerja atau diam di rumah, belajar atau mengajar, berjuang atau sedang mencari nafkah. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati dan melindungi hidupmu. Kiranya kasih Bapa, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan Roh Kudus yang tiada tara akan bersamamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau